Kayak rata-rata laki tuh kalau mandi lama ya. Iya, gua kan ngambil baju sendiri, ngambil celana dalam sendiri. Cailah curhat. Untuk Arman nih terutama, dia kayaknya nggak bisa. Oh, dia Dia agak makanan picky ya. makanan nongkrong jongkok di gultik nggak bisa. Oh, iya? Iya nggak bisa. Masa sih? Iya nggak bisa. Baru tahu gue nih. Beneran deh kan. Ini sebetulnya kita makan susunannya ngacak ya. Sah-sah aja kok, lapar. Entah. Iya, hari ini seneng banget. Udaranya, cuacanya cerah. Lihat aja nih, secerah hatiku. Karena hari ini mau menjemput teman, seorang basis terkenal Indonesia. Gue mau ajak dia makan, ya kan? Cheating, hari ini mau cheating deh bareng siapa dia. Nah ini gue udah ada di rumahnya, jadi dari rumah tadi nih jemput beliau. So, kita ke rumahnya sekarang. Yuk. Sepada. Tukang kredit nih. Wayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Akang? Cuman kok Kenapa? lebih Early ya? lebih Lebih cepet. cepet. Karena kita excited banget nih. Nggak macet ya? Enggak. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Ini Kirain boleh kayak masuk hari apa Senin. kita di sini aja nih? Boleh dong. Iya, lupa Mari kita gue. masuk. Jarang ada Wih, tamu. thank you banget loh. Ini kita jemput Akang Samot. Iya. Wah, baru di kali ini gue buka pintu dikamerain. Ih gila keren banget nih. Gitar, bass, weh. Dan koleksi Itu sepatunya. cangkul. Oh cangkul. Cangkul yang dalam. Cangkul Duduk buat dong. mencari makan, cangkul ya. Duduk. Jadi hari ini kita mau makan, ngajak Akang Samot. Sorry sepatu gue lupa dilepas. Nah, janganlah, kan kita bertamu. Oh, iya. Harus dilepas. Ih udah ganteng ya kamu? Enggak, tadi tuh gue beneran gue. Apa? Kan ya udah janjian dong, emang jam 11 gitu. Gue tuh kalau Janjian. suka enggak jeleknya gue, suka gue pas-pasin. Oh. Jadi gue nonton YouTube, udah 9:30, alarm kan 9:30, berarti gue harus ke atas mandi kan. Ntar dulu deh, kan masih jam 11 gitu. Terus ntar aja gue jam 10 gitu kan, udahlah jam 10 baru gue naik mandi udah. Gue mikirnya mandi kan 30 menit, 25 menit. Lama banget ya, gue sih Iya. mandinya mandi kucing. Kucing. Beneran gue kalau mandi tuh cepet banget. Ih. Malah laki gue yang lama. Ih. Kayak rata-rata laki tuh kalau mandi lama ya. Iya, gua kan ngambil baju sendiri, ngambil celana dalam sendiri. Cailah curhat. Enggak, terus mandi udah beres, udah. Gua turun, berharap gua turun ke bawah, diem dulu, gitu, nunggu masih ada waktu 25 menit. Pas gua lihat, loh kok ada mobil. Gua langsung turun. Jadi udah mandi dong sekarang? Udah. Udah wangi. Udah. Biasanya jarang mandi gua. Bahaya. Kemana sih kita? Nah, Beneran pokoknya nih, ini surprise. nanya beneran nih, nanya. Surprise dong ya. Nanya Nanti pokoknya kemana kita nggak skenario nih. Iya beneran emang gue juga nggak ngasih tahu Akang kan mau makan apa, pokoknya surprise lah. Ya nggak? Oke, berarti udah ditentuin nih makan. Udah. Oh, oke. Udah. Deket sini. Jauh ya. Jauh. Jauh nggak sih, Pak? Lumayan lah ya. Ya, tapi searah daerah-daerah Cibubur dan Iya. Cilengsi lah. Oh, Emang doyan masak ya? bisa. Wes. Kalau kepepet. Kalau Pandemi gue masak terus. terpaksa. Iyalah. Oh nggak, bukannya Gojek? Enggak.
Bahaya ya. Bukan bahaya, jobnya dari mana? Oh iya bener. Nggak, tahun pertama aman-aman nih, yang pas itu ya harus masak, gue masak. Oh, oke. Ya udah bang. Gue yang banyak ngomong. Kan selalu begitu emang Samot. Aduh. Oke, sekarang saksikan kita makan bareng ya. Nanti tempatnya kita kasih tahu. Oke. Nanti kalau udah sampai. Oke. Oke. Ya. Mari kita kemon. Dikunci nggak? Hah? Sini gue Kunci kuncin. Udah kayak yang punya rumah nih gue. Kok nggak? Nah, aku serah kunci. Jalan-jalan. Dan kuncinya saya masukin ke sini. Lo nyetir ya. Oke. Chefnya tadi siapa namanya? Mas Uki. Di mana? Oke, siap. Akhirnya ya dari Sunda tadi diulang lagi ya ke Jepang ya. Ini gara-gara Kang Samot nih. Tapi nih rekomendasinya kayaknya oke banget. Ya. Dari tempatnya pas kita masuk tadi itu banyak loh orang yang makan sampai keluar ya Kang Samot ya. Terus di dalam juga dan nuansanya enak banget ya Kang Samot ya. Jepang ya? Iya. Jepang kan emang Beneran kayak masuk kayak ya udah di kayak Jepang aja gitu. Iya, makanannya juga makanan Jepang ya. Emang bukan Jepang makanan. ini. Tapi kok Kang Samot bisa Tahu sini. rekomendasiin tempat ini ya atau ini gimana tuh Oh. ceritanya? Ini udah lama banget, kayak hampir 10 apa berapa tahun yang lalu lah gitu ke sini tuh. Pas awal-awal buka terus ke sini, ini paling beda banget ini. Kayaknya Iya, lebih iya. kecil gitu lah, kecil lah. Homey gitu ya. Nggak, maksudnya suasananya tuh beneran kayak Jepang, terus Ini nyoba kan. lampu ya kan lampu Jepang lampion. Nyoba, pas nyoba tuh Semuanya enak. iya, apa ya, kayak Jepang banget sih. Untuk masakan yang emang makanan yang memang tidak memakai kayak sake gitu, karena memang ini halal sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kan ada tuh makanan-makanan yang dimasak dengan arak atau apa, nah di sini emang enggak gitu, dia diganti gitu kayak gitunya. Kayak untuk roll, terus banyak makanan sih di sini yang apa dong yang namanya, ntar kita tanya ke chefnya. Dia lebih ke tradisional ya, tapi chefnya sendiri Lokal di Jepang itu ada makanan yang memang yang udah mainstream sama yang baru gitu. Nah di di sini tuh, ada. Gitu. Jadi dia up to date ya. Iya, dia beneran ngikutin banget, misalnya di Tren sana di sana. musim apa kayak gitu dia bawa ke sini, dicocokin dengan yang lidah. Nah, jadi saya tuh beneran nyoba makanan yang beda dari rumah makan Jepang lain gitu. Udah gitu di sini katanya harganya reasonable banget. Jadi tuh daerah sini adalah di daerah Cibubur ya. Iya, Di Cibubur ya. kan? Ini di Cibubur di Citra Grand nih. Namanya Umaku. Saya nggak kerja di sini ya. Endorse ya. Enggak, sama sekali. Tapi sering banget ke sini ya Bang Kang Samot ya. Sering. Sering ya doyannya. Untuk yang ini baru nih setelah pandemi. Oh iya, tapi emang dibatasin sih kalau sekarang ini ya. Yang sekarang kita nih makan satu meja ini cuma bertiga, nggak boleh berempat. Ini kan harusnya buat berempat. Iya, berempat. Bertiga. Dibatasi Dibatasi. emang ketat sih sebetulnya. Ketat Iya, banget. iya. Semoga enak. Kita coba. Kita coba. Oke. Sambil menunggu kita tanya-tanya dong Kang Samot dong. Oke, ayo. ayo. Semangat ya. Aduh gatel nih. Kang Samot, lu sebenarnya basically lu emang sukanya makanan apa? Sunda, ya. Iya, enggak, kalau Sunda itu kan Biasa lah ya, karena emang bukan. udah Kalau asalnya. orang Sunda nggak suka makanan Sunda, ntar diusir dari Sunda. Emang gede kan dari makanan itu. Jadi emang itu kan kayak kalau diartikan dalam bahasa itu udah kayak bahasa ibu. Itu kan makanan ibu gitu. Walaupun mungkin sekarang nggak selalu harus tiap hari makanan Sunda. Cuman itu kan basic banget gitu. Kalau orang Sunda nggak suka
nggak pernah nyicip makanan Sunda kan aneh ya. Aneh, benar. Kalau hal yang itu, yang cuman mungkin kebetulannya aja karena Gigi kan manggung dapat kesempatan ke daerah kayak gitu, jadi nyicip apa ya makanan di sana. iya, makanan setempat daerah tersebut gitu kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak yang banyak. Tapi sukanya apa? Makanan Indonesia. Manado suka, Padang suka, Bali suka, Papua juga. Oh ya, Papua juga. Iya, ada. Gue belum pernah makan makanan Papua. Ada ikan di sana tuh yang ikannya itu kayak mujair gitu. Dia makan terus mujairnya itu kalau nggak salah rada merah dikit kayak gitu, enak banget itu. Apa ya? Lupa, mungkin kalau teman-teman itu ikan daerah sana ya? Nggak, jadi ada danau gede kan, kalau kamu ke Jayapura kayak gitu kan, dia tuh ada danau gede. Nah di situ tuh ada restoran enak banget. Terus nyobain papeda kayak gitu. Itu juga ciri khas ya. Nah, kayak gitu. Terus yang jelas sih kalau udah wilayah timur kita makan, yang utama kita udah pasti pilih seafood. Iya benar, karena kita dikelilingi dengan kepulauan ya. Jadi bukan hanya itu, enggak, jujur kalau udah bicara seafood wilayah timur the best. Lautnya masih bersih. Oh iya benar. Enggak, beneran. Ikannya juga fresh ya. Iya, maksudnya dibanding ke barat itu kontaminasi laut tuh jauh banget sih. Beda banget gitu. Beneran apa, cuman dibakar masih berasa apa ya, berasa enak gitu, nggak usah dibumbuin dulu tuh. Jadi benar-benar kayak udah berasa ikan walaupun cuma dibakar doang, padahal bumbunya sedikit gitu kan. Enak ya. Dan ini restoran ini ada beberapa ikan yang emang didatangin dari Jepang. Oh gitu, kayak si samo gitu ya. Ya, si samo itu adalah ikan kecil tapi seluruh tubuhnya telur semua. Enak banget sih emang. Bingung dia. Beranaknya banyak. Mama. Jadi yang bukan pas lahir. Mama. Yang dimakan mama ya nih, berarti Mama, yang iya. telur semua kan. Iya. Tapi kan Kang Samo tuh dari Majalaya ya. Majalaya tuh Majalengka bukan? Bukan. Beda ya? Majalaya itu Bandung 27 km ke arah selatan. Itu makanan khusus Majalaya itu apa? Karena gue nggak pernah loh, kayak misalnya di Jakarta kan biasanya makanan Cirebon, makanan Purwakarta. Nah, kalau makanan sih hampir sama kayak Bandung ya sebetulnya. Mungkin ini aja apa dong namanya tuh ya, kayak beda ini kali apa, kayak rasa. Enggak, bukan. Rasa sama. Ini oleh-oleh gitu. Dia Majalaya itu dulunya ada khas makanan buat oleh-oleh kayak makanan ringan lah kayak gitu. Namanya borondong. Dari jadi beras ya? Iya, dari beras yang bulat tuh, yang iya, pakai gula merah kan, gula Jawa kayak gitu. Walaupun sekarang sebetulnya di Majalaya sendiri juga udah nggak ada itu. Itu pakai kacang nggak sih bisa? Dia pakai kelapa namanya ten itu jadi kelapa diparut. Ten itu bukan yang kulit kan? Ya itu kalau jemur kan. Itu kelapa digulain, itu ten namanya. Gula merah ya. Borondong namanya. Ya itu. Tahu nggak borondong? Wajit tau nggak? Tahu wajit. Wajit tuh kayak wajik gitu. Ya wajik. Itu kan Garut, itu kan dodol, itu kan kayak gitu. Nah Majalaya tuh emang di Parahyangan itu tiap kota punya sebuah ciri khas makanan. Benar. Tapi bukan menu utama gitu. Untuk penyajian biasanya suguhan, kalau di sana tuh suguhin dong tamu gitu. Nah itu tuh tiap daerah punya gitu. Kayak Bandung Selatan, Majalaya itu Bandung Selatan, Soreang, Banjaran, Majalaya gitu. Itu dia punya namanya borondong. Itu sama tuh. Yang daerah-daerah itu ininya identitasnya si borondong itu ya. Iya, borondong. Kalau udah kesini apa namanya? Tapi sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Nggak juga.
bahannya sih mirip, Sama. semuanya dari beras, kelapa, beras, kelapa, beras, kelapa lah. Tinggal namanya aja beda-beda ya. Ya, kayak gitu. Mungkin kayak di Padang kan ada lemang, ada apa namanya? Salalawa namanya. Salalawa Gue tuh. taunya kelelawar bukan. Enggak, dia salalawa tuh apa Salalawa. kalau Padang tuh dia buat sarapan biasanya. Nasi digoreng itu dipakein jadi kayak bulat begitu, tapi dia banyak kunirnya. Banyak kunyit. Kunyit. Sorry. Kuning kayak gitu. Namanya salalawa. Itu kalau di Bandung, di Majalaya, kalau untuk sarapan itu kan banyak tuh orang ada makanan selain nasi ya, walaupun banyak dari nasi. Ada kayak lontong sayur, misalnya kupat tahu, itu Tasik kupat tahu tuh sebetulnya. Jadi banyak sih. Ya begitulah. Kalau makanan beratnya sama semua. Makanan kecil dulu sukanya apa? Waktu kecil. Waktu kecil. Untuk apa nih jamnya? Soalnya nggak beda-beda kalau yang jam kesukaan dari apa makanan kesukaan kecil yang jam dibikin. sekian Oh, gitu. sebetulnya udah ada budaya yang memang beda sih sebetulnya. Dari sarapan, cemilan, makan Nah, kalau siang gitu sarapan ya. nih, kalau sarapan dulu ya kecil ada namanya ketan. Ketan itu dia ketan goreng, oke? Ketan goreng dibikin kayak Kayak ketan uli. bukan? Iya, Oh. dibikin kayak kotak atau prisma gitu. Dia dibuka sama sendok, tengahnya dimasukin sambal oncom. Oh, gue tahu tuh ya. Pernah Nah itu tuh nyoba. Majalaya tuh itu tuh. Oh iya. Majalaya itu. Itu enak banget ya. Kalau di Bandung Heeh. kebanyakan orang bacang namanya. Oh, banyak. Bacang itu dia nasi juga, tapi dia dikukus, dalamnya ada pakai daging ayam, Iya. daging sapi, yang Chinese pakai babi Iya, gitu. betul. Kalau ini pakai oncom. Pakai Ketan oncom. pakai Gitu, tapi banyak juga nggak selalu di Majalaya, sekitarnya kan banyak gitu. Bandung Selatan biasanya seperti itu, atau makan bahannya dari nasi juga, namanya lepet Oh, lepet. Oh, lepet. atau uras. Oh, uras gua baru buras pepes. Oh, atau buras. ya Iya, itu tahu. itu dalamnya ada oncom, ada sayuran kayak gitu. Pokoknya yang berbau-bau oncom gue tuh suka Tetap banget. intinya sih Sunda, intinya kalau sarapan itu nggak jauh dari yang namanya karbo. Karbo, nasi, ketan. Iya kan, karbo tuh ada kupat tahu, ada maksudnya ada lebet itu, uras itu, buras, ada ketan goreng kayak gitu. Yang nyokap yang sampai sekarang suka kangen sama masakan nyokap makanan apa? Yang Pi nyokap bisa masak apa ya? Selalu aduh kangen nih kan gitu ya, misalnya Kalau pengen makan. almarhum tuh nyokap tuh dulu suka masak yang emang jarang ditemuin banget sama di luar. Setelah itu ada namanya lember. Lember itu adalah jamur, Baru dengar tuh jamur lember. kayu. Jamur kayu. Jamur kan? Jamur kayu. Dia tumbuhnya di kayu. Dimasak itu kalau nggak jago-jago banget masaknya, dia itu apa ya? Jadi kan dia kan kayak gel kalau licin. Iya. Nah, tapi ini bisa ada, dia pakai bawang daun, pakai cabai diiris, terus nggak pakai pecin dia, beneran kayak gitu. Jadi Ditumis ya? Iya ditumis kayak gitu. Itu oke banget. Satu itu, kedua awung. Awung tuh rebung. Oh, rebung tahu, tapi aku baru denger aum. Iya itu rebung. Jadi Rebung dimasak. itu dikukus ya? Iya dimasak itu kan sebetulnya tumbuhan. Tapi si flavor bumbunya itu bisa masuk ke dalam gitu. Itu kan tingkat kematangannya harus pas di saat dia naburin bumbu seperti itu kayak gitu. Gitu ya. Dan gue tuh kalau zamannya nyokap masak, gue tuh selalu ada gitu, terus nyicip kayak gitu. Ya biasalah, anak kecil kan kayak gitu. Nyobain dulu, ntar dulu, nggak sabar. Jadi maksudnya tahu gitu proses dari setiap masukin bumbu ini tingkat kematangannya sekian kayak gitu. Berarti bisa dong dipraktekin dong.
Nggak, gua kalau masak di rumah yang pandemi kemarin, gua kan emang masak gua sendiri. Kalaupun nggak enak, gua harus enak gua sendiri. Makan aja kalau nggak enak juga. Ya, jadi kapan kita masukin gula, kapan kita masukin garam, gua melihat dari tingkat kematangan dulu. Yang mana dulu harus masuk, yang mana kayak gitu. Karena itu gula sama garam itu adalah yang utama banget gitu dari sebuah masakan. Kalau emang Utama ya. Hah? Bumbu utama lah ya. Bumbu utama itu basic banget gitu. Itu dulu yang harus masuk, nyerap. Sisanya mau pakai merica atau misalnya ada penyedap atau apapun itu. Gua begitu pola ini. Jadi emang sebenarnya ternyata Kang Samot ini bisa masak. Bisa nggak? Cuma buat sendiri Ya, oke bisa, lah. betul. Lah waktu dulu sama anak-anak gimana? Makanan dulu waktu masih sama anak-anak nih. Ya emaknya dulu kan jago masaknya. Kesukaan dulu sama si X Bed- itu yang iya, lo beda-beda sampai sih. sekarang Beda-beda. masih pengen apa? Iya dong, ya Tinggal dong. GoFood kalau ntar dirasain inget lagi. Tapi yang lo suka dari yang ex lo masak itu apa yang lo suka yang sampai sekarang mungkin gue kangen sama makanannya dia ini yang ini gitu. Banyak sih kalau dia emang Emang jago masak ya? Iya jago masak. Oh. Masih terngiang-ngiang mau Oh enggak, makan ya? bukan Oh, kalau enggak. memang kita kan jujur kalau jago ya jago, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Tapi kan pasti namanya kita juga pengen makan makanan yang dimasakin dulu gitu. Walaupun sekarang mungkin Kita kan hidup harus ke depan. Kalau kita gini ntar kejeduk. Nggak gini, kalau kita gini ngelihat masakan yang dulu kan repot. Ntar ada kejeduk. GoFood udah gampang banyak ya. Iya, Banyak pilihan ke lagi. depannya ke depan Ke itu. depan. Jangan ke pinggir. Susah kalau kepikir lawangan jatuh ya. Yoi, nggak fokus. Gak fokus. Tapi kan Kang Samot sama Gigi tuh udah lama ya. Berteman udah ada kali 30 tahun ya. Lebih ya. Sebelum band udah berteman lama. Iya kan. Nah dari situ tuh kelihatan nggak sih teman-teman tuh gaya makannya yang apa? Yang mungkin Kang Samot mungkin ya ilah lo makan kayak begitu. Kadang-kadang suka apa kebiasaan yang jelek dari teman-teman apa kalau soal makan? Bukan sih, mungkin kalau Bukan jelek. sebetulnya bukan jelek kebiasaan Cepet itu. ya tangan. Bukan jelek kali ya, cuman memang kebiasaannya seperti itu. Makan itu nggak mungkin lah orang akan memilih Sama. apa yang dimasukin ke mulut itu yang tidak bagus kan. Semuanya pasti akan yang terbaik yang dimasukkan ke mulut kita gitu. Cuman masalah selera aja gitu. Dan masalah apakah dia enak, nyamankah di tempat seperti ini atau kayak begitu gitu. Kalau gua pribadi kalau makan sebetulnya Mana aja lah ya. ya intinya bersih dulu dimanapun itu gitu. Oh lo tadi makanan Sunda karena lo lihat agak ini makanya lo bikin sini. Enggak maksud gue gua tahu kalau nge-vlog itu akan lama ngobrol dan harus nyaman. Iya dong, kayak begitunya maksudnya. Dan gue memang mau ngenalin ke temen, ke Atin dan viewersnya bahwa ada makanan Sini Jepang yang yang nggak usah jauh-jauh di sekitar kalian dengan harga yang murah. Gue nggak di endorse tuh, sumpah. Enggak. Iya. Ini oke gitu. Menyambung lidah gue tau. Balik lagi yang tadi teman-teman Gigi. Kalau gua makan setelah mengenal 30 tahun dengan teman-teman, gua makan bisa di mana aja. Tapi kalau untuk Bujana, untuk Arman ya terutama, dia kayaknya nggak bisa. Oh, dia Dia agak makanan picky ya. Makanan nongkrong jongkok di gultik nggak bisa. Oh, iya? Iya nggak bisa. Masa sih? Iya nggak bisa. Baru tahu gue. Beneran deh kan? Gitu. Enggak, gue belum pernah. Memang dari zaman dulu tuh sebelum ada Gigi yang begitu. Emang kayaknya begitu. Dia memang begitu. Nggak tahu ya, memang mungkin sebetulnya bukan cara makan dia harus seperti apa. Memang dia orangnya tuh begitu. Ya ada orang yang kayak gitu maksudnya. Dia tuh akan lebih OCD mungkin bukan. enggak dia akan lebih nyaman dia itu
bukan yang di tempat yang hektik gitu. Oh, jadi dia Kalau gua ngelihat ya, kalau gua lebih memilih tempat yang proper, kualitas, apa enak makan, dinikmatin jadinya. Kalau kita kan mungkin masih bisa dimakan. Enggak, bukan berarti dia harus di strata A, B, C, D, Oh, iya, F. iya. Enggak, bukan itunya. Cuman memang tipikalnya gitu. Iya, iya, ada some people emang ya beda-beda lah gaya makannya. Iya, gitu. Dia tuh nggak bisa dia nongkrong lama sama orang yang nggak kenal. Nggak bisa dia. Kalau kamu bisa ya? Gue bisa. Kita baru kenal kapan dulu? Nggak serius. Kita baru ketemu 3 kali kan? 3 kali. Udah deket banget. Udah. Nggak, maksudnya sampai dia orang tuh- mikir kita udah berteman lama loh, Kak. Iya, iya. Beneran. Nggak, dia yang gua tahu. Gua memandang temen gua yang 3 gitu ya. Di luar dari diri gua, di Gigi. Itu gua melihat memang seperti itu kalau dari Armannya sendiri Dari gitu. Arman. Kalau Bujana, Kalau Bujana dia lebih bisa sedikit deh. Walaupun susah dia keluar omongan itu. Kalau dia- Arman bisa Iya, keluar. bisa. Kalau Bujana lebih dikit lagi tuh keluarnya. dia lebih menjaga lihat teman-teman Kalau gimana Hendy, situasi Hendy gitu masih ya. bisa tuh. Oh. Dia masih bisa. Kayak lu lah ya. Ya kayak gua lebih banyak lah gitu maksudnya. Dibanding yang 2 itu dia bisa lah. Gitu. Bandingan 2 itu. Heeh. Iya, iya. Jadi susah Ini dong dari ketika- gue ya, Ah, maksudnya gue ngeliat. Nah kalau misalnya mau manggung kemana gitu ke daerah mana, terus lu mau makan ini, terus makan itu gimana? Lu pisah? Oh, kalau apa? kalau itu lain, kalau itu kan yang barengan gitu. Ini mah yang tiba-tiba gue gitu, gue bisa masuk ke Gultik gue sendirian dan makan sama orang yang nggak kenal gue. Oh, sampai segitunya lo ya orangnya. Iya, kalau gue mau, Iya. kalau gue mau gitu. Ya udah makan aja gitu kan, toh mau makan gitu kalau gue gitu. Seru sih ya. Nggak juga, nggak mungkin buat orang lain ngapain sih tuh orang bisa. Kalau gue begitu. Tapi nggak pernah lo sendiri juga kan? Emang lo sering makan sendiri gitu? Sering gue. Kalau lagi pengen apa sendiri? Iya, kalau makan gue makan aja kalau memang membutuhkan makan gitu, dan gue pengen ini gitu. Ya udah gitu. Mari kita Mari kita dari makan. mana nih? Makan terserah mau yang mana. Oke, kita udah on ya. Udah on, udah. Pondasi dulu. Pondasi Oke. dulu. Biasa. Yang ini. Sebagai orang Sunda, kenapa harus ada pondasi? Karena ini ada beras. Yang tadi bilang, yang Kang Somad bilang tadi ya, sarapan pakai karbo. Ya, ini vulcano nih, volcano ya. Volcano. Heeh. Volcano bukan ya? Kalau orang Sunda bilang Ya. volcano ya. Vulcano lah. Dia ada mayonnaise, Hmm. dibakar. Hmm. Enak ya? Enggak, dia pakai saus dulu. Enak ya? Ya, ini sebetulnya kita makan susunannya ngacak ya. Sasa aja kok, lapar. Oh, usaha. Dia tuh berasnya enak banget ya, ketan Hmm. banget gitu ya. Hmm. Enak. Nggak salah deh. nggak Coba salah. rasain satu-satu. Ini kan ada tiap ini kan beda-beda Ada. nih. Ada salmon, ada ya. apa? Terus crispy apa nih? Oh, dalam ini apa? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ini tuh apa namanya? Belut. Belut apa ya? Iya. Hah? Unagi. Tapi nggak berasa kan belutnya. Nggak, maksudnya kan di sini kadang kalau belut Belut geli gitu ya. beli gitu. Enggak kan? Enggak. Ini berasa enaknya. Oke. Berasa enaknya. Kita Enak banget ininya nasinya. enak ya? Mm-mm. Enak. Kita coba ke ini ya, ke salmon belly. Irajiku. Enggak, Ikan jiru. Lupa. Ika jeku. Salmon belly lah ya. Salmon Ini belly lah. Kok ada kayak kaviar gitu di atas? Iya ya. Enak ya nih ya? Hmm. Salmon belly itu emang enak sih. Bagian Iya. belly itu emang paling sedep. Gimana? Enak kok. Bener kan? Dia ada apa? Mungkin di
kasih flavor apa gitu ya dia. Nih ada apa? Nih gue Telurnya suka itu. banget telurnya. Enak ya? Nggak kalah Nggak. sama yang di Jakarta yang restoran mewah-mewah itu. Kayak- gitu loh. Dia kan pecah tuh. Iya. Pecahnya terus ada kayak lemon, ada lemon sih ini. Ya makanya nih salmonnya tuh diperes pakai apa ya? Flavornya tuh Coba nanti kita tanya. iya. Enak. Saudara-saudara. Enak kan? Dia pakai kucai ya? Ini apa sih kucai ya? Daun-daun kucai ya? Masa sih? Masa kucai ya? Udah gitu nggak bau amis lagi. Iya kan? Heeh. Jago ya, chefnya ya. Enggak, sebetulnya gua tuh kalau makanan mentah, Agak malas ya. ya apalagi yang bernyawa kan. Baru di sini nih nyobain mentah, Enak. di pikiran tuh bukan berarti gua ganas tau nggak lu? Jadi terbawa emang karena emang enak juga sih memang ini. Oke ya, Ini. oke dong. Nah sekarang ke apa tadi? Ini saking laparnya jadi otaknya otak sumbu semua. Ini namanya tadi itu adalah sushi roll. Iya. Apa? Apa? Crispy. Ya kan? Dia ada ininya, crispy-nya kan di dalam. Kita emang Crispy roll. untuk menghafal tuh kurang tuh. Lu ya? Tapi bener, kesini udah hampir 10 ya tahunan lah, 10 tahun ya kayak gitu. Setiap kali kesini pasti selalu nanya, yang itu mas, yang apa tuh, yang ininya gini, yang ini mas, oh itu namanya ini, gua nggak pernah ngapal. Tapi kalau kesini makanannya apa ini? Beda-beda dong. Beda-beda, kalau ini ya sama ini. Oh, si Samo lu suka banget ya. Kalau si Samo mah emang pasti ikan si Samo ya. Kalau yang Rasanya mix juga- ini baru nih. Nggak, mungkin baru mau nyoba. dia memang berasnya sih Iya. enak banget ya. Bener-bener lengket gitu loh. Makan Ya. ini nggak cumi nggak? Makan cumi. Ini kan ada cumi kan? Ini cumi nih. Nah ini. Gurita Apa ya? Itu bukannya ini alobak bukan? Bukan. Bukan ya? Cumi ya? Cumi. Bukan. Apa sih? Hah? Cumi kan? Iya. Mau coba ini nih. Tuh, Lo mau apa? cobain. Coba Kang Samot apa dong? Cobain. Enggak. Terserah. Kita nih antara Jawa sama Sunda, ayo ini gak enakan. Lalap dulu deh. Orangnya pengertian banget, mengalah kelihatan banget. Hah? Biar salah lalapan. Jadi emosinya turun. Oh iya tadi. Kalau gitu saya hiasannya aja deh. Gua coba ininya nih, tadi ya, gurita. Gurita. Belakangnya apa nih? Nasi juga. Nasi. Kenapa gurita ditaruhnya di nasi? Ini mau ngelawak lo pasti. Deh. Enggak. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena nasi itu perekat bangsa. Ngelawak kan? Nggak Enggak. lucu. Enggak beneran. Apa ya? Ini deh. Minum. Kan tuh ada oca-oca. Coba yang tuh udang. Nah, itu gua tuh Suka udang ya? kalau digoreng suka, kalau ini enggak gua. Nggak suka? Yaudah nanti gue makan udangnya. Ini udah apa nih? Unagi. Unagi. Terus ini apa sih kayak daging ya?
Tuna. Ikan tuna. Mr. Chef tolong jelasin di sini. Chef JP, dia tapi emang, Totoro. Totoro. Tuna berry. Oh, hafal dia memang penyuka makanan Jepang. Gue juga suka makanan Jepang, cuman tuh gue suka nggak hafal nih nama-nama. Nah jenis-jenis ini ikan namanya dalam versi ya itu. Jepang. Itu. Tapi dia recommended banget sih makanan Iya. Jepang ya, maksudnya Coba. dia penyajiannya Iya. oke, makanannya juga flavornya oke, buat kelas 4 ya. Pokoknya murah ya. Heeh. Bintang 5 tapi harga kita belum tahu, gue belum tahu sih. Harga kaki 6. Kita coba. Hah? Aduh, suka ya yang bertelur gitu ya. Iya. Lu sadis juga lo, ikan lagi mau bertelur lu makan. Ini harus diiniin, diuyup sama dijejelin sama ini nih, Kang. Iya. Siram. Lo nggak suka ya gini? Nggak suka. Sebenarnya gue juga nggak suka sih. Biasanya tequila. Iya benar. Gue kalau makan kayak misalnya bakso gitu mesti pakai soto, pakai ini gue nggak suka pakai apa jeruk gitu. Nggak suka tapi Kalau tequila pakai jeruk. karena suka nggak pakai jeruk juga gue sama garam langsung gue tenggak. Coba tequila pakai soto. Tapi yang harus diperhatiin dari si Samo itu kadang cara ngegorengnya. Iya. Ada yang orang kekeringan ya kan. Kalau ini tuh nggak kering sih, pas dan nggak terlalu apa namanya kayak nggak mateng ya. Jadi gua restoran Jepang. Hah? Apa yang di radio dalam tuh Shingo Go Kalau di dalam yang ini yang ramai zaman dulu ya. itu oke. Dulu pun. Apa namanya lupa gue. Ayo di dalam makan Jepang. Apa ya? Di dalam tuh ada yang terkenal yang ramai apa nih? Kalau sekarang mau buka. Shingo. Yang sushi zaman dulu. Nah, di dalam Iya, iya, tahu. apa ya? Itu maksudnya yang lo bilang enak juga ya. Itu memang iya enak itu. Itu legend itu legend. Pulangnya kan bisa dimakan, ya. Gua kalau ke sana dimasakin sama yang ownernya kerapu dikit. Spesial buat Kang Samot ya. Kang Samot nih kacamatanya ada itu tuh. Jadi, Pantesan nggak enak. ini pakai tisu. Ya, Nah ini enak sih nih yang salmon belly-nya nih juara nih. juara ya. Aha. Maaf ya, kita comot lagi. Ini ada daun apa sih? Enak deh nih, ini sama Nggak salah dong gua Iya. bawa sini ya. nggak salah. Kalau salah juga dimaafkan sih, gue kan orangnya pemaaf. Yang di rumah yang suka Jepang juga siapa? Anak-anak. Bonti. Kalau anaknya enggak. Oh ya, ngomong-ngomong soal anak nih ya. Lo kan sebagai rocker nih, ya nggak? Pemain musik rocker. Nah lo gimana menyikapi anak lo kalau misalnya anak lo tuh memang pengen jadi rocker juga kayak lo? Udah jadi. Oh iya? Bonti Yang mana? kan Bonti? Kalau si King? DJ dia. Oh, tapi lo gimana? Oke dengan itu? Lo jadi rocker juga kayak bapaknya gitu? Kan kadang ada yang kadang jangan kayak bapak, jangan kayak gue gitu. Kalau bisa Enggak, cari- rocker itu apa sih? Hah? Rocker itu apa? Rocker itu jenis musik ya. Orang pemain musik apa? Enggak mah. Kalau gue tuh ya main musik aja. Gue kan pemusik, gue bisa main musik dangdut, bisa main musik pop, bisa Oh, iya, main dangdut musik bisa ini. loh. Dengan kapasitas yang gue punya ya. Oh. Terus? Ya jadi buat gue ya gue pemain musik. Lo kenapa dengan anak lo yang ikut musik juga ya? Enggak, Support ya? support banget. Yang satu yang utama banget sih
lu tanggung jawab sama karir lu, dalam artian yang pertama banget adalah Benar-benar. apa yang lu tekunin gitu. Maksudnya jangan gini. Setengah, jangan. Enggak, bukan. Maksudnya bukan masalah setengah-setengah. Dia ngaku pemain band misalnya. Ini buat anak gue ya. Bukan buat orang. Tapi ilmu pengetahuan dan skillnya nggak diasah, ngerti nggak sih? Cuman gaya-gayaan doang, itu yang bahaya gitu. Karena kan tanggung jawab itu dalam artian di hal yang itunya. Ya berarti kayak lo jangan melakukan sesuatu jangan di tengah-tengah, jangan abu-abu. Lo mau A apa mau sekalian B gitu, apa mau ke kanan apa ke kiri gitu. Iya, maksud gue gini. Lu mau jadi misalnya jadi apa dong? Pengamat bola lah, amat gitu. Ya lu harus kuasain itu. Iya. Yang bener-bener secara ilmunya, pengetahuannya, semuanya gitu, yang emang digging terus tiap hari gitu. Lu harus latihan, lu harus cari ilmunya dan sebagainya kayak gitu. Kalau lu akan ngejalanin itu, ntar juga akan ketahuan bahwa dia keseriusan seseorang itu akan terlihat dari situnya. Iya. Akan tahu juga hasilnya Iya, nanti. maaf kan? ya misalnya dia drummer gitu, tapi maaf ilmunya cetek gitu. Dalam artian ya pas-pasan gitu. Ngapain lu milih jalan itu gitu? Lu mau dunia ini bersaing, nggak bisa enggak gitu. Nggak bisa hanya ngandelin ini gua keren main band gitu, tapi ilmunya rendah. Maaf ya, semuanya kan balik lagi kan, ilmu itu adalah ciri bukti untuk seseorang keseriusannya di dalam menekuni hal itu. Kalau gue gitu. Jadi intinya adalah Kang Samot itu terhadap anak memberi kebebasan. Bebas, yang penting lu kalau milih A ya lu harus bener tahu sampai ininya, ilmunya ya. Iya. Bukan hanya oke ini fashion, ini gini. Ini hanya untuk, walaupun dia passionnya di situ, tapi dijadiin sama dia fashion. Iya. Gitu. Iya, kadang anak banyak yang begitu tuh ya. Iya kan hanya gayanya doang, berarti kan Iya, kalau betul, fashion gitu. Tapi kalau passionnya di situ gitu, itu lain. Maksudnya dia ya harus ngegali ilmunya tuh gitu. Iya. Gue selalu begitu ke sampai pernah lah satu waktu dulu pas lepas SMA awal-awal dia mau tato. Gue bilang, dia nanya dulu emang masih di rumah kan, belum bisa. Pak mau tato, ya terserah, itu tanggung jawab kamu gitu. Semuanya cuman ingetin aja, kalau lu udah jago banget deh baru deh gitu. Kenapa? Bukan berarti nyindir yang ada tatoan itu ya, enggak. Lu jangan keberatan itunya tapi main biasa, jangan. Kayak gue nih pengen tato. Enggak, maksudnya enggak, kalau gue bukan enggak orang bodoh amat. Ini kan gue bicara anak gue gitu. Iya. Lu jangan terbebani gaya dulu, ilmu lu cetek gitu. Dalam hal itu sebetulnya itu yang akan nunjang profesi lu gitu. Lu mau dicap sebagai drummer, ya lu buktiin sebagai drummer ilmunya cukup dan sebagainya kayak gitu waktu itu. Kalau sekarang dia kan udah lebih umurnya, udah cukup dan sebagainya, itu udah urusan lain. Dia punya tanggung jawab sendiri, dia menentukan sikap sendiri dan semuanya kayak gitu. Gue kadang kalau discuss atau apa juga gue tidak akan terlalu masuk karena dia punya apa ya, kalau dia udah bisa membangun konstruksi sendiri yang gue tidak bisa touching. Gue hanya bisa mendukung dan mendoakan saja apa yang dia mau gitu. Sekarang ini ya. Iya. Anyway kan udah gede juga ya anak lo yang pertama ya. Iya, maksudnya gue nggak bisa gitu nyegah gitu apa yang dia akan jalanin. Misalnya dia udah punya tanggung jawab sendiri, dia punya tata kelola sendiri, semuanya punya, dia udah jadi arsitek sendirilah untuk hidupnya gitu. Gue nggak bisa lah kayak gitu. Gue paling, dan gue yakin insya Allah dengan ilmu pengetahuan dan tanggung jawabnya dia hari ini ke depan, dia udah bisa memilih mana yang akan yang baik untuk dia dan keluarganya. Kita
kita doakan ya kesuksesan buat Iya. mereka Kang Samot. Wise banget ya. Makan makanan juga. Oke. Jadi nafsu nih saya. Enggak, maksudnya seperti itulah. Maksudnya enggak juga dianggap sepele. Untuk hal itu tidak juga dianggap yang serius, emang serius gitu. Iya benar. Hebat Kang Samot ya. Amin. Enggak, kadang orang ngeliat kan di feed gitu kan, di Instagram kayak gitu. Ya orang kan taunya ngeliat di situ doang. Iya benar. Ngerti ya? Jangan percaya sama sosmed itu aja. Ini gue coba ininya nih apa? Cawan musi. Ini gue kalau ke tempat restoran mana-mana yang Jepang ya, itu gue pasti pesen cawan musi. Gue belum pernah mas. Lu pernah coba? Mau Enggak. coba nih? Coba dulu aja nggak apa-apa. Cawan musi itu kayak dari telur gitu. Enggak mau buat. Hah? Nggak mau? Ada Ada berapa? 2. Iya selalu makan cawan musi. Nah, ini gue cobain nih cawan musinya. Dessert. Enggak, bukan dessert, sebenarnya dia apa? Appetizer. Oh, salah dong. Kalau ini maksudnya kacang ini Appetizer. pembuka nggak Pembuka. atau Pembuka. pembuka sampai penutup ya? Kadang orang minta lagi dong katanya. Kalau lagi nunggu bakaran ngemil ini sambil Iya kan? nunggu. Mas makan dong. Enak juga loh ini cawan musinya. Ya. Dia ada udangnya, dalamnya ada bakso ikan, ada jamur, biasa ada ayamnya juga. Enak. Besok kalau misalnya mau ke daerah Cibubur, mau pengen makanan Jepang, nah sini. Nggak bohong gue. Bener. Nah, gue Saya pernah maksudnya gue Nagoya, Tokyo, Osaka. Ya kebetulan gigi tur sana kan. Makan sushi gitu. Maksudnya dengan suasana ya, kan yang kadang kan apa yang kita masukin ke mulut tuh kita gak bisa nutup mata, kita ngelihat kiri kanan kan. Nah ini tuh tau gak sih kayak gini yang kecil gitu kan, di sana kan di Jepangnya sendiri jarang banget restoran yang mewah. Iya, rata-rata emang kecil begini juga kan. Kecil di Jepang. banget gitu. Kita makan dulu aja ya, habisin. Ayo. Oke, so kita habisin dulu makanan kita, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Samot, ya kan? Kalau gua doyan banget sama ngobrol. Makan dulu ya kita. Coba bengong lagi tadi. Kenapa? Ganteng deh kalau lagi bengong. Thank you banget ya Kang Samot. Ini udah sampai rumah Kang Samot akhirnya. Dari itu kita makan di sana dan ditraktir ternyata sama Kang Samot. Baik banget. Diulang lagi nggak? Gak usah lah ya. Gila, yang harusnya gue nge-treat hari ini cheating day, nge-treat temen yang gue culik, ini malah sekarang malah gue ditraktir. Thank you banget ya. Sama dong. Apa? Nggak enak kalau ngulang. Lu sih pakai salah. Makasih juga udah diajak terus dijemput ke desa ini. Ke desa tempat tinggal saya ini. Aduh, suka merendah. Enggak, ini kan Jawa Barat. Iya. Sama saya juga Banten. Ya Lebih lagi. Ya, thank you banget Tin. Buat teman-teman yang nonton juga semoga ulasan yang tadi kalian kalau mampir ke daerah sini nih ada makanan yang harus kalian coba. Coba makanan Jepang. Ternyata itu dia ada cabangnya juga ya. Banyak ada di sih. Bintaro. Sama di mana lagi tuh ya? Alam Sutra. Kok gue mau nyebutnya Kama Sutra? Pas lihat muka Atin langsung bukan Alam Sutra. Tapi ini Kama Sutra. Habis makan kenyang ngantuk. Kita boboin di dalam yuk. Ayo. Oke, bye-bye ya for watching. Thank you banget. Ini lagi mau buka pintu.
Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, di like, dan lupa jangan lonceng jangan lupa. So see you next episode. Oke? Dah. Bye bye. Kita bobo.